Selamat pagi semua. Hari ini saya akan membahas tentang kuasa khusus di Undang-Undang KUP. Hal ini terkait dengan beberapa hari ini, belakangan ini, banyak yang mengaitkan impersonate sebagai kuasa. Jadi apakah impersonate itu sebagai kuasa menurut Undang-Undang KUP atau bukan? Saya serahkan kepada semua penonton, apakah memang impersonate itu adalah kuasa atau bukan. Saya mulai dengan istilah impersonate. Jadi istilah impersonate ini istilah yang baru. Istilah yang baru di DJP lah ya. Yang sebelum-sebelumnya tidak pernah digunakan. Kemudian saya googling dan ternyata istilah impersonate itu konotasinya sebenarnya tidak baik. Berdasarkan kamus Oxford gitu ya, di internet, linknya seperti di sini ya, linknya di bawah ini. Impersonate itu sesuatu negatif, menyamar untuk sesuatu yang tidak baik. Tapi ini secara makna bahasa ya. Kita lihat makna impersonate di Kortek. Kortek ya. Jadi di Kortek ini dikenalkan istilah impersonate. Jadi wajib pajak badan di impersonating kepada seseorang, kepada orang pribadi. Dalam Kortek, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun Kortek, baik badan maupun orang pribadi dengan perwakilan, dapat dijalankan oleh pengurus, wakil, atau kuasa yang telah ditunjuk. Di sini bahasanya kuasa. Ini adalah slide resmi yang disampaikan oleh DJP ya. Ini saya copy paste dari slide-nya DJP. Jadi seseorang login dengan menggunakan NPWP 16 digit pribadi di Kortek ya. Kemudian dia bisa mewakili sebagai badan atau sebagai orang pribadi. Sebagai badan, apakah sebagai wakil atau bahkan sebagai role access yang dalam tanda kutip diberi tugas. Kalau istilah saya, diberi tugas untuk mengerjakan draft faktur pajak, untuk mengerjakan draft bukti potong, kemudian untuk mengerjakan pelaporan faktur pajak, signer, penandatangan faktur pajak atau penandatangan bukti potong gitu ya, atau penandatangan SPT. Nah itu role-nya itu bisa beda-beda, tergantung PIC-nya dalam tanda kutip ya mendelegasikannya seperti apa. Jadi kalau bahasa saya itu seperti mendelegasikan, menyuruh. Si PIC menyuruh kepada pegawainya untuk melakukan sesuatu. Karena di Kortek itu impersonating kepada seseorang, maka si seseorang itu harus memiliki sertifikat digital atau sertifikat elektronik. Jadi di Kortek sertifikat elektronik itu tidak kepada badannya, tapi kepada orangnya. Oke, lanjut. Jadi ini salah satu tulisan di pajak.go.id yang menerangkan tentang impersonate di Kortek. Dalam Kortek, DJP ini berarti si redaktur pajak.go.id menambahkan Kortek itu yang dimaksud di sini adalah Kortek DJP ya. Dalam Kortek, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun Kortek, badan maupun orang pribadi dapat dijalankan oleh pengurus, wakil, atau kuasa yang telah ditunjuk. Ini sebenarnya senada dengan tampilan di slide yang dirilis oleh DJP.
kita mengacu ke pasal 32 ya. Karena kuasa di Undang-Undang KUP itu diatur di pasal 32 ayat 3 yang pertama di Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 ini adalah KUP yang pertama, yang lahirnya KUP dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Bunyi pasal 32 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983, orang atau badan dapat ditunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khususnya. Nah, di sini di Undang-Undang KUP mengharuskan adanya surat ya. Surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di Undang-Undang nomor 6 tahun 83 tidak ada turunannya khusus tentang kuasa. Jadi belum ada PMK atau KMK. Undang-Undang nomor 6 diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 94. Sama ini tentang Undang-Undang KUP juga. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa. Jadi WP OP maupun WP badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini hampir tidak ada perbedaan ya antara sebelumnya. Sebelumnya itu orang atau badan dapat menunjuk surat kuasa dengan surat kuasa khusus. Ini juga orang pribadi, jadi ada perbedaan di pribadi karena istilahnya di awal-awal memang WP orang, tidak ada WPOP itu ya WP orang sebutnya ya dulu. Istilah pribadi itu setelah ada di perubahan undang-undang. Jadi WPOP gitu kan, tambahan pribadinya. Lanjut ada perubahan lagi di tahun 2000. Nah, dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000. Di sini ada pasal 32 ayat 3A. Pasal 32 ayat 3 menyebutkan orang pribadi atau badan, ini hampir senada dengan ya di ayat Undang-Undang tahun 1994. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, ada sisipan ayat di pasal 32 ayat 3 mulai dari tahun 2000. Yaitu kuasa sebagaimana dimaksud ayat 3 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Nah, jadi sejak KUP tahun 2000 KUP menunjuk Menteri Keuangan untuk mengatur persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa. Maka Menteri Keuangan kemudian menerbitkan KMK ya, Keputusan Menteri Keuangan nomor 576. Nah, syaratnya itu yaitu 1, menyerahkan surat kuasa khusus yang asli. Menyerahkannya kepada siapa? Kepada kantor pajak pada saat dia akan melakukan hak dan kewajibannya. Yang kedua, menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan. Di sini tidak disebutkan apakah brevet atau sarjana atau apa. Yang C, tidak pernah dihukum. Ya, KMK ini kemudian diubah dengan PMK ya, PMK tahun 2005. Nah, di tahun 2005 ada spesifik menunjuk bahwa kuasa harus memiliki izin praktek sebagai konsultan pajak. Berarti di tahun 2005 yang dimaksud kuasa adalah konsultan pajak yang memiliki izin praktek, terdaftar di SIKO. Dan ini berarti sama seperti
yang ada di Kortek di tahun 2005. Undang-Undang tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Kalau di tahun sebelumnya bahwa ketentuan tentang kuasa diatur dengan KMK, maka di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 disebutkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi dari KMK menjadi PMK, merubahnya seperti itu aja. Berdasarkan ketentuan ini kemudian timbullah PMK 22 tahun 2008. Nah, di PMK ini baru dibagi dua. Ada konsultan dan bukan konsultan. Yang bukan konsultan dibatasi. Omsetnya sama dengan 1,8. Berarti kalau di atas 1,8 miliar maka harus pakai konsultan. Kemudian omset badan juga tidak boleh lebih dari 2,4 miliar. Kalau di atas itu maka harus pakai konsultan. Nah, yang bukan konsultan ini memiliki sertifikat atau ijazah pendidikan formal diploma 3 di bidang perpajakan. Jadi ini D3 perpajakan atau brevet syarat untuk menjadi kuasa bukan konsultan. PMK 22 diubah dengan PMK 229 tahun 2014. Di sini kuasa dibagi dua, karyawan dan konsultan. Jadi selain konsultan berizin, maka hanya boleh karyawan. Yang bukan karyawan tidak boleh. Ini berdasarkan PMK 229 2014. PMK ini sampai dengan hari ini belum dicabut. Nah, kemudian yang karyawan dibatasi juga bahwa karyawan dianggap menguasai pajak jika punya brevet, punya ijazah D3 pajak, atau punya sertifikat USKP. Di sini tidak disebutkan jangka waktunya. Jadi kalau pernah mengikuti USKP walaupun 10 tahun yang lalu begitu, masih bisa sebagai kuasa. PMK 229 ini digugat. Ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Informasi yang terdengar bahwa alasan digugatnya itu karena banyak pengacara. Nah, pengacara ini kan bukan karyawan, tidak punya brevet, tidak punya ijazah D3 pajak, dan tidak punya sertifikat USKP. Tapi dia mendapatkan kuasa dari wajib pajak. Kemudian ditolak oleh kantor pajak. Nah, itu banyak kejadian seperti itu dulu. Berdasarkan PMK 229. Maka PMK 229 ini karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa syarat pelaksanaan hak dan kewajiban diatur berdasarkan PMK, maka kata-kata berdasarkan PMK inilah yang digugat oleh para pengacara. Digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang digugat bukan PMK-nya. Yang digugatnya itu adalah pasal 32 ayat 3A yang digugatnya itu. Makanya ke MK, bukan ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke Mahkamah Agung. Kalau ke Mahkamah Agung paling ya ini yang digugatnya PMK-nya. Tapi biar afdol mungkin ya, langsung yang digugat adalah undang-undangnya. Oke. Kemudian hasilnya, putusannya itu adalah menyebutkan di putusan 63 garis miring PUU ya 15 tahun 2007 ini adalah pengajuannya, 2017 pengajuannya, 2018 ini pembacaan putusan. Salah satu kutipannya saya bacakan bahwa sepanjang frasa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa dalam pasal 32 ayat 3A, nah ini yang digugatnya itu adalah ayat 3A ya. Pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 secara syarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ada
tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan dan atau perluasan hak dan kewajiban. Nah, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pembatasan hak seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sehingga seharusnya materi tersebut diatur dengan undang-undang. Jadi tidak boleh membatasi hak dan kewajiban wajib pajak dengan PMK. Tetapi harus disebutkan secara spesifik diatur di undang-undang. Jadi yang membatasi hak dan kewajiban itu adalah undang-undang, bukan PMK. Jadi kenapa tidak boleh berdasarkan PMK? Karena tentang kuasa sudah diatur di undang-undang, yaitu di KUH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini saya kutip pasal-pasal tentang pemberian kuasa ya di KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang lain. Melaksanakan sesuatu atas nama orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Pasal 1793, kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, berarti tertulis ya, dengan suatu surat di bawah tangan, tertulis juga, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Jadi sebenarnya kuasa itu bisa diberikan secara lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam, artinya yang menerimanya diam, tidak menolak. Disuruh kemudian diem yang menerimanya, maka itu disimpulkan sebagai pelaksanaan dari suatu kuasa. Kemudian saya lingkari yang pasal 1795, pemberi kuasa dapat dilaksanakan secara khusus. Inilah yang diatur di Undang-Undang KUP. Bahwa yang diatur di Undang-Undang KUP itu adalah surat kuasa khusus atau kuasa khusus. Kuasa khusus yang tertulis, makanya disebut surat kuasa khusus. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus. Jadi apa yang dimaksud kuasa khusus? Yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu, maksudnya hanya terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan. Bisa juga spesifik hak dan kewajiban dalam melaksanakan dalam rangka pemeriksaan, ya. Hak dan kewajiban dalam rangka menjawab SP2DK. Nah, itu khususnya itu bisa seperti itu. Bisa juga khusus tapi agak umum. Khusus tapi agak umum yaitu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak sekian. Nah. Kemudian saya garis bawahi juga pasal 1797, penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya. Ini sudah diatur di undang-undang. Hak dan kewajiban kuasa sudah diatur di Undang-Undang KUH Perdata. Sehingga terkait dengan kuasa di perpajakan pun tidak boleh di bawah undang-undang. Itu. Karena nanti akan kalah dengan kekuatan undang-undang di KUH Perdata. Inilah yang digugat oleh para pengacara ke Mahkamah Konstitusi. Makanya kemudian timbullah pasal 32 ayat 3A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini adalah Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Timbul menjadi seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Di sini tidak disebutkan apakah brevet, apakah sarjana, apakah diploma, apakah master, tidak disebutkan. Tapi kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami. Jadi ini keluarga ya.
Istri menguasakan kepada suami, suami menguasakan kepada istri atau kepada keluarga sedarah atau semendak sampai dengan derajat kedua. Undang-Undang HPP ada turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022. Ini petunjuk pelaksanaan Undang-Undang HPP. Di pasal 51 disebutkan bahwa wajib pajak dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Kemudian ayat 2-nya, kuasa sebagaimana dimaksud. Ayat 1 meliputi konsultan pajak, pihak lain, atau keluarga. Jadi istilahnya pihak lain. Kalau sebelumnya di KMK itu ada istilah bukan konsultan, konsultan dan bukan konsultan, ada istilah pegawai dan konsultan. Di PMK 229 pegawai atau konsultan. Nah, kalau di PP 50 pihak lain. Pihak lain itu tidak ditentukan apakah dia seorang pegawai, apakah dia keluarga, apakah orang lain mungkin. Itu ya. Maka ketentuan yang lebih umum harus mengacu ke Undang-Undang KUH Perdata. Di penjelasannya, penjelasan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 50 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi antara lain, ini antara lain, berarti ini contoh, tidak membatasi, karena ini antara lain. Jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Jadi kompetensi tertentu menjadi lebih luas karena yang di penjelasannya pun disebutkan antara lain, ya. Tidak membatasi harus sertifikasi, tidak membatasi harus pendidikan tertentu, tidak membatasi harus asosiasi. Ini contoh. Sampai dengan sekarang turunan dari PP 50 ini belum ada. Karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 lahir sebelum Undang-Undang HPP, sebelum terbit PP 50. Demikian teman-teman tentang impersonate ya. Jadi bagaimana impersonate bisa dimaknai sebagai pihak tertentu. Dan di Kortek juga disebutkan bahwa PIC bisa pihak tertentu. Pihak lain. Pihak lain bukan. Di PIC itu ada pihak lain. Jadi si PIC itu sebenarnya secara standarnya seorang wakil. Tapi wakil itu bisa memberikan kewenangan korteknya kepada pihak lain. Kemudian apakah misalnya wakilnya si A, ya, wakilnya si A, pengurus wakil ini dalam hal badan kan berdasarkan Undang-Undang pasal 32, Undang-Undang KUHP pasal 32 bahwa wajib pajak badan itu diwakili oleh pengurus. Pengurus ini sebagai wakil. Ya. Siapa pengurus? Yaitu direksi. Ya. Berarti direksi wajib pajak badan secara defaultnya, standarnya, awalnya di Kortek itu sebagai PIC. Namun si PIC-nya ini bisa dipindahkan kepada orang lain. Bisa kepada pegawai, bisa kepada pihak lain. Ya. Nah, apakah si direksi kalau sudah memindahkan PIC dengan begitu lepas tanggung jawab? Kalau menurut saya tidak. Karena direksi atau wakil itu dikukuhkan secara hukum berdasarkan akta notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum. Tetapi PIC adalah lebih kepada menyuruh. Kalau menurut saya PIC, penunjukan role akses sebagai penandatangan faktur pajak, sebagai role akses penandatanganan bukti potong, sebagai pembuat bukti potong, sebagai pembuat faktur pajak, itu adalah penunjukan atau menyuruh. Dalam bahasa lisan itu menyuruh. Bukan berarti tanggung jawabnya
pindah kepada yang disuruh. Tetap kewajiban wajib pajak badan itu melekat kepada wakil. Itu pendapat saya. Oke, silakan teman-teman semua memberikan komentar terhadap pendapat saya itu. Apakah seperti itu atau si PIC tanggung jawab renteng kepada wajib pajak badan? Karena ada yang bilang bahwa PIC itu bertanggung jawab renteng kepada wajib pajak badan. Ada juga yang menyebutkan bahwa faktur pajak yang ditandatangani oleh pegawai tidak sah. Nah, sah dan tidak sahnya itu menurut saya harus berdasarkan peraturan. Sementara mereka yang mengatakan tidak sah itu mengacu kepada PMK 229 yang secara substansi sebenarnya sudah diubah oleh Undang-Undang HPP dan PP 50. Jadi saya tidak sependapat jika PMK 229 menjadi acuan yang menyatakan sah dan tidak sahnya suatu dokumen yang ditandatangani oleh pegawai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.